dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Triwahyuni dari SDN Sukareja Pulau 2, Kecamatan Jatiwangi. Saya Dimasyani Fitriani dari SMP Negeri 2 Jatiwangi. Saya Sri Dewi Herawati dari SD Negeri Jatisurat 3, Kecamatan Jatiwangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memerankan sebagai observer dan teman saya. Saya Sri Dewi Herawati. Saya di sini akan berperan sebagai coach. Demikian perkenalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dewi. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dewi. Yang pertama, saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Dewi, coaching kita hari ini yaitu coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu pencitraan, kemudian proses atau proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi adalah kompetensi apa yang akan Bu Dewi lakukan atau kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin akan Bu Dewi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir Bu Dewi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dewi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, bagus sekali. Berarti demikian dulu ya Bu Dewi praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Semoga berhasil dan sukses selalu. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya Ibu Triwahyuni saat ini sebagai coachee dan Ibu. Saya Dimasyani Fitriani sebagai coach. Terima kasih perkenalan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hanya saja ada sedikit yang mengganjal Ibu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Tapi alhamdulillah Ibu datang ke sini. Tadinya saya mau ke rumah Ibu. Oh iya. Nah sekarang apa yang akan kita bahas pada obrolan kita hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keadaan salah satu siswa saya Ibu yang saat ini adanya siswa yang sering bolos sekolah Ibu, namanya Ridwan. Oh gitu, iya Bu. Apa yang akan Ibu capai pada obrolan kita hari ini? Harapan saya dengan adanya pertemuan kali ini dengan Ibu, saya dapat merubah siswa saya agar lebih baik lagi Ibu, lebih rajin, kemudian juga lebih semangat dalam belajarnya, sehingga akan merubah hati saya jadi bahagia, lebih senang lagi, semangat begitu ya. Oke.
Oke, nah Bu, dari skala 1 sampai posisi 10 nih Bu, manakah yang akan Ibu capai pada permasalahan Ibu itu? Baik Ibu, menurut saya mah skala teratas Bu, antara 9 sampai 10 yang ingin saya capai, akan tetapi saya harus menyelesaikan dalam masalah yang jadi lebih baik seperti itu Ibu. Untuk saat ini Ibu Tri berada di skala yang mana menurut suasana hati Ibu? Lalu perasaan dan situasi bagaimana nih yang ingin oleh Ibu Tri itu inginkan itu? Kalau yang saya rasakan posisi saya saat ini ada di level atau skala 7 Bu. Karena dengan adanya salah satu siswa di kelas yang sering bolos tersebut yang bernama Ridwan itu, maka membuat hati dan perasaan sedikit terganggu, tapi dan tidak nyaman Bu. Kemudian merasa saya itu dalam pembelajaran kurang berhasil. Oh gitu ya Bu ya. Lalu apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level tertinggi tersebut Bu? Pertama yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua, kemudian teman dekat siswa tersebut. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran untuk berkolaborasi, yaitu terutama guru mata pelajaran penjas orkes dan ya. Oh gitu ya. Ya. Mungkin selain cara tersebut ya, ada lagi hal yang lain yang dapat Ibu lakukan selain itu? Saya akan melakukan pendekatan khusus secara intens pada siswa tersebut untuk menggali lebih dalam lagi terhadap siswa tersebut yang bernama Ridwan. Ya, menurut Ibu, dengan cara yang Ibu lakukan tadi tersebut ya, apakah ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya Bu? Betul sekali Ibu. Tentu saja semua yang saya lakukan ada beberapa hambatan atau kendala-kendala dalam melaksanakan beberapa program yang akan saya lakukan, yaitu proses atau rencana ini, terutama pada komunikasi dengan orang tua siswa Ibu yang ada terhambat. Iya. Nah, dengan adanya hambatan ataupun kendala tersebut nih, solusi apakah yang akan Ibu lakukan agar tercapai dan terlaksana dengan baik? Saya akan mencoba datang ke rumah siswa tersebut dengan menjadwalkan waktu bersama orang tua siswa melalui chatting, WA, kemudian calling, atau memberi kabar dari orang tua tersebut, sehingga dengan bertemu langsung dengan orang tua siswa diharapkan akan membantu saya dalam mengetahui masalah ini. Oke, Bu ya. Sejauh ini Bu nih ya, apa sih atau apa saja nih rencana Ibu untuk mencapai apa yang diharapkan Ibu? Begini Bu, ada beberapa rencana yang akan saya lakukan untuk merubah siswa tersebut, yaitu diantaranya membuat kesepakatan bersama siswa dan orang tua. Iya, kesepakatan bersama ya. Kemudian strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya? Siap. Kalau menurut saya strategi yang akan saya lakukan adalah pertama nih Bu, saya akan mendengarkan semua cerita siswa di dalam kelas tanpa menyela atau memutus omongan dari semua, dan setelah mendengarkan cerita tersebut nih Bu, saya pasti akan melakukan dengan seksama. Saya akan menanyakan perasaan, kemudian dampak-dampak apabila sering membolos, itu yang akan saya tanyakan kepada siswa-siswa saya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, saya akan membiarkan siswa saling bercerita dan berbagi pengalaman. Jika ada siswa yang terlihat dan menonjol dan mampu merangkul teman-temannya, maka siswa tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitator atau tutor sebaya. Kemudian yang ketiga, saya akan meminta siswa tersebut untuk memikirkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu masalah bolos sekolah Ibu. Kemudian yang keempat, saya akan mempelajari latar belakang dan alasan siswa bolos sekolah dan akan memberikan pendekatan yang lebih personal atau lebih efektif lagi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah melakukan bolos sekolah. Nah, apa mereka yang akan dirasakan? Apakah nanti maksud tujuan saya, apakah nanti siswa tersebut itu merasa malu atau nilainya lebih rendah dari yang lain, seperti itu. Oke. Coba konfirmasikan rencana Ibu Tri dalam mengatasi permasalahan tersebut Ibu ya, dengan strategi yang kelima, ketika memberikan kesempatan untuk siswa menyampaikannya perasaannya waktu bolos sekolah tersebut.
baik. Saya akan mengajak siswa yang bersama di luar tersebut untuk berinteraksi sekolah untuk sekedar jajan atau makan dan duduk bersama sambil memancing obrolan-obrolan kecil Ibu mengenai perasaan dia, hambatan-hambatan dan kendala, juga apa yang terjadi siswa itu pada di luar tersebut selama ini. Menurut Ibu nih ya, kapan waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana Ibu? Saya akan merelasikan dalam rencana dan strategi yang saya buat tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat Ibu. Saya akan menentukan waktu dan tempat yang sesuai. Assalamualaikum Bu Dewi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik dan sehat. Hanya saja ada sedikit yang mengganjal dalam pikiran saya Ibu. Tadinya sih saya akan ke ruangan Ibu, tapi alhamdulillah kita ketemu di sini ya Bu ya. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas pada obrolan kita hari ini Bu Dewi? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keadaan salah satu yang ada di kelas ya Bu ya, yaitu adanya siswa yang sering bolos Bu, sehingga membuat hati saya ini sedih dan kurang nyaman Bu. Nah, apa yang akan dicapai pada obrolan kali ini? Harapan saya Bu, dengan adanya pertemuan kali ini dengan Ibu, saya dapat merubah siswa yang tersebut agar lebih baik lagi, lebih rajin, kemudian lebih semangat dalam belajar, sehingga akan merubah hati saya ini menjadi bahagia dan tenang. Kemudian nih, dari skala 1 sampai 10, posisi mana nih yang akan dicapai pada permasalahan ini? Menurut saya sih skala teratas ini ya Bu ya, kalau anak-anak sih antara 9 sampai 10 yang akan saya capai dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Baik. Untuk saat ini, Bu Dewi berada di skala yang mana nih menurut suasana hati Ibu? Lalu perasaan dan situasi bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dewi? Yang saya rasakan posisi saat ini saya ada di skala 7 Bu, karena dengan adanya salah satu siswa di kelas yang sering bolos tersebut, maka membuat hati dan perasaan sedikit terganggu, tidak nyaman dan merasa kurang berhasil Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level tertinggi tersebut? Pertama yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi Bu dengan orang tua tersebut, teman dekat siswa tersebut, dan yang kedua saya akan berkomunikasi dengan guru yang lain untuk berkolaborasi. Baik. Mungkin selain cara tersebut nih, ada lagi nggak cara lain yang dapat Bu Dewi lakukan? Saya akan melakukan pendekatan khusus Bu secara intens pada siswa tersebut untuk menggali lebih dalam terhadap siswa tersebut. Oh, begitu ya. Menurut Bu Dewi, dengan cara yang Ibu lakukan tersebut, apakah ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya? Sekali Bu, tentu saja semua yang saya lakukan ini ada beberapa hambatan Bu dan kendala dalam melaksanakan proses atau rencana ini, terutama pada komunikasi dengan orang tua tersebut Bu. Nah, dengan adanya hambatan tersebut atau kendala-kendala itu, solusi apakah nih yang akan dilakukan agar tercapai dan terlaksana dengan baik dan bersempurna? Saya akan mencoba datang itu ke rumah siswa tersebut dengan menjadwalkan waktu bersama orang tua siswa tersebut ya Bu ya, melalui chat nanti, kemudian sehingga dengan bertemu langsung Terlaksana dengan baik dan bersempurna. saya akan mencoba datang itu ke rumah siswa tersebut dengan menjadwalkan waktu bersama orang tua siswa tersebut ya Bu ya, melalui chat nanti, kemudian sehingga dengan bertemu langsung dengan orang tua siswa diharapkan akan membantu saya dalam mengatasi hal ini. Gitu ya. Jadi Bu Dewi sejauh ini apa saja nih rencana Bu Dewi untuk mencapai harapan itu? Begini Bu, ada beberapa rencana nih yang akan saya lakukan untuk merubah siswa tersebut. Di antaranya adalah membuat kesepakatan Ibu bersama siswa dan orang tua. Begitu ya. Kemudian strategi apa nih yang akan Bu Dewi lakukan untuk mencapainya? Strategi yang akan saya lakukan adalah pertama, saya akan mendengarkan semua cerita siswa di kelas tanpa menyela atau memutus omongan. Nanti setelah mendengarkan dengan seksama, saya akan menanyakan nih perasaan dan dampak-dampaknya apabila sering bolos. Kedua, saya akan membiarkan siswa saling bercerita dan berbagi pengalaman Ibu jika ada siswa yang terlihat dan menonjol dan mampu.
merangkul teman-temannya, maka siswa tersebut dapat dijadikan sebagai rekan fasilitator atau tutor saya. Ketiga, saya akan meminta siswa tersebut untuk memikirkan ibu langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah bolos. Kemudian keempat, saya akan mempelajari latar belakang dan alasan siswa itu bolos sekolah dan akan memberikan pendekatan yang lebih personal dan efektif. Kelima, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah melakukan bolos sekolah, begitu Bu. Baik. Kemudian coba nih konfirmasikan rencana Bu Dewi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan strategi yang kelima itu, ketika memberikan kesempatan untuk siswa menyampaikan perasaannya waktu bolos sekolah tersebut. Saya akan mengajak siswa Bu nanti yang bernama Ridwan ya Bu ya, pergi ke kantin sekolah untuk sekedar jajan atau makan dan minum sambil memancing obrolan-obrolan mengenai perasaan atau hambatan, kendala dan juga apa yang terjadi pada siswa ini Bu. Oh begitu ya. Jadi menurut Bu Dewi kapan waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana itu? Dalam melaksanakan rencana strategi, saya buat tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat Bu ya. Saya akan menentukan waktu dan tempat sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian saya akan memulai ketika siswa tersebut masuk sekolah pada minggu ini dan meluangkan waktu pada jam istirahat dengan menyusun tempat yang strategis di meja yang nyaman pada kantin sekolah. Begitu ya, bagus sekali. Jadi adakah yang diperlukan untuk membantu ketercapaian rencana yang Bu Dewi inginkan? Tentunya untuk mencapai keberhasilan, saya memerlukan bantuan Bu dari semua pihak, baik itu semua siswa, kantin, teman guru, rekan sejawat, khususnya guru-guru yang ada di sekolah dan guru mapol ya Bu ya. Menurut Bu Dewi, apa saja ukuran keberhasilan dari rencana atau strategi selama ini? Dengan adanya perubahan siswa tersebut secara signifikan dan tidak pernah mengulang kesalahan kembali, maka disitulah tolak ukur keberhasilan rencana dan strategi saya selama ini. Komitmen Bu Dewi dalam menjalankan rencana dan strategi itu seperti apa? Saya sih akan selalu dan terus-menerus menjaga kenyamanan ya Bu ya, sesuai keinginan dari siswa yang bernama Ridwan itu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam rencana Bu. Oh begitu ya. Terus menurut Bu Dewi, siapa saja nih yang berperan dalam membantu menjaga komitmen Ibu? Pastinya semua akan ikut berperan, kemudian ikut andil dalam menjaga komitmen ini, terutama orang tua Bu, keluarga, teman, teman sekelasnya dan siswa yang bersangkutan khususnya yaitu Ridwan. Begitu ya. Jadi di sini komitmen Bu Dewi adalah pendampingan intensif untuk siswa bernama Ridwan ya. Kemudian dengan melibatkan keluarga, siswa di kelasnya atau teman dekatnya dan guru mata pelajaran. Dengan menarik kesimpulan bahwa Bu Dewi berkomitmen pada rencana atau program dengan komunikasi, kolaborasi agar semua pihak sadar, paham dan mau bekerja sama untuk mengatasi masalah siswa yang bolos sekolah tersebut, sehingga siswa akan berubah menjadi rajin sekolah dan selamat. Begitu ya Bu Dewi ya? Ya betul sekali Bu. Begitulah kira-kira yang selama ini ingin saya bicarakan Ibu bersama Ibu selaku kepala sekolah di kesatuan ini Bu. Baik, kalau begitu semoga rencana Ibu berhasil dan dengan keberhasilan nantinya akan menginspirasi guru-guru yang lainnya sehingga mempunyai kesemangatan yang sama, dan saya sangat bangga dengan ide-ide dan gagasan Bu Dewi selama ini. Oke, terima kasih Ibu atas berkenan waktunya dalam meluangkan waktu obrolan hari ini Bu. Semoga kedepannya tidak ada masalah lagi dalam kelas saya Bu, dan mohon izin pamit kepada Ibu nih, saya mungkin akan kembali ke kelas karena waktu istirahat ini sudah habis Bu. Baik, silahkan Bu Dewi, semangat selalu dan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruangan saya dalam pembahasan tema yang selanjutnya. Siap Ibu, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Bu Dewi ya.
sehat ya hari ini. Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Zimi, kemudian sebelum penutupan, Bu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi kali ini. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Bu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator atau ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching Bu dengan alur tirta, Ibu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Nah, oke, baik Bu Dewi. Kemudian menurut saya sebagai supervisornya, proses coaching tadi antara Pak Zimi dan Bu Dewi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses akhirnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Dewi sudah berusaha menggali dengan baik, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Zimi sehingga Pak Zimi bisa menemukan solusi dari semua permasalahannya. Dan juga sebagai coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebelum kita tumbuh, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil